Bukan hanya zikir, majelis zikir sama-sama, kan zikir sama-sama juga dipermasalahkan nanti. Maka sepakat ulama, bahkan ustadz-ustadz yang mereka mengatakan dari kalangan salaf, itu sepakat mengatakan kalau untuk mengajari, bahasa Arabnya namanya lit ta'lim, boleh. Sepakat ulama dalam hal ini. Kalau zikir sama-sama tujuannya lit ta'lim, boleh. Dan memang semua ulama mereka itu membuat zikir sama-sama tujuannya lit ta'lim. Ini yang perlu kita tahu. Termasuk tarekat dan yang mengajarkan zikir-zikir tadi. Kok zikir sama-sama? Iya kan namanya ada gurunya. Lah terus yang di belakang tuh namanya apa? Murid. Kalau berkumpul murid dengan guru apa namanya? Belajar. Lah katanya tadi untuk belajar boleh. Lah sekarang orang belajar nggak boleh. Ini kan namanya bolak-balik. Tadi katanya sepakat boleh. Dan hampir ulama sepakat mengatakan untuk hal lit ta'lim ya. Lit ta'lim, untuk belajar zikir berjamaah itu boleh. Lah umurnya sudah 60. Lah belajar kan tidak ada batas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semoga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali marilah kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak anugerah karunia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan kita. Dialah Allah yang membangkitkan kita dari tidur kita, dari mati yang sementara. Dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan tidur itu seperti kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, selepas mematikan kita. Jadi tidur ini adalah saudaranya kematian. Berapa banyak orang yang tidur
Tidur, waktu tidur masih di dunia, bangun tidur sudah sampai di akhirat. Jadi di akhirat itu tidak terlalu jauh, akhirat itu dekat saja. Maka bersyukur kita pada Allah, sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah karunia pada kita, dibangunkan oleh Allah dari kematian kita, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat pada Allah, untuk bagaimana kita di akhirat nanti tidak terlalu banyak penyesalan kita ketika sampai di akhirat. Karena seperti apapun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di akhirat itu siapapun orang akan rugi. Jangankan orang yang bermaksiat, yang tidak taat pada Allah, orang-orang yang ahli amal ketaatan pun juga akan merasa rugi. Apa yang mereka rasakan kerugian di sana? Kenapa dulu di dunia tidak lebih banyak amalnya? Maka mungkin kita paling tidak mengurangi kerugian di sana, maka mari kita gunakan kesempatan yang besar ini untuk terus menambahkan bekal kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca mentelaah kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau ulama besar yang lahir di tahun 631 Hijriah. Ini kurang lebih hampir 800 tahun yang lalu. Beliau menulis kitab ini, begitu berkahnya, maka orang-orang setelahnya itu hampir banyak mengambil faedah dari kitab ini. Kumpulan daripada amalan-amalan selama 24 jam. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca tulisan yang beliau sampaikan, halaman 11. Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad jaa'a fi hadiits Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ayqadha ar-rajul ahlahu minal lail fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirina Allah katsiran wa dzakirat." Hadza haditsun masyhur rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim. Di beberapa hari yang lalu, hadirin Bapak Ibu yang mulia, kita sudah membaca satu ayat Al-Quran, Innal muslimina wal muslimat, sampai firman Allah, Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang muslimin dan muslimat, orang Islam laki-laki ataupun wanita. Ayat setelahnya nanti wal mu'minina wal mu'minat, orang iman laki-laki, orang iman wanita. Penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala katakan wadzakirin Allah, dan orang-orang yang berzikir baik dia laki-laki, wadzakirat, begitu juga perempuan-perempuan yang berzikir pada Allah. Apa keuntungan yang Allah berikan? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, pahala yang agung. Ini ayat menerangkan tentang keutamaan adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, orang yang banyak berzikir baik dari kalangan laki-laki ataupun wanita. Lanjutannya masih menerangkan, kita ingin tahu siapa yang dimaksud orang yang banyak berzikir itu siapa, baik dari kalangan laki-laki ataupun wanita. Maka Imam An-Nawawi di pembahasan sebelumnya sudah membacakan beberapa penyampaian daripada para alim ulama, bahwa yang termasuk dikatakan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah diantaranya orang yang mereka menjaga zikir setiap selesai sholat. Bukannya selesai sholat terus pergi, enggak. Selesai sholat dia zikir, pagi hari zikir,
Sore hari zikir. Zikir pagi ya doa pagi hari. Sore hari dia doa sore hari. Wa fil madhaji', ketika berbaring pun zikir. Ketika dia bangun tidur zikir juga. Setiap pergi berangkat, maka dia juga keluar rumah, masuk rumah zikir pada Allah. Apapun sunnah-sunnah yang berkaitan kok dia amalkan, dihitung zikrullah. Maka ini diantara yang disampaikan oleh para ulama yang dimaksud, yang mengatakan ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan siapa yang mengerjakan itu semua, maka akan dicatat, dihitung sebagai adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Orang yang banyak berzikir pada Allah, baik dia laki-laki ataupun wanita. Kemudian hadis yang barusan kita baca diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam terjemahan riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aiqadha," ketika membangunkan, ar-rajulu, seorang laki-laki, dia membangunkan ahlahu, keluarganya, istri dia bangunkan, minal laili, pada malam hari, fasallaya, kemudian mereka berdua sholat, au shalla rakaatain, atau dalam riwayat lain kemudian mereka sholat 2 rakaat. Ini minimal jumlah sholat sunnah. Au shalla rakaataini jami'an, atau mereka sholat 2 rakaat berjamaah. Dalam riwayat pertama fasallaya, yang penting sholat, entah berjamaah entah sendiri. Riwayat kedua au shalla rak'ataini jami'an, mereka berdua sholat bersama-sama jamaah. Kutiba, maka keduanya akan dicatat oleh Allah, fidzzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, termasuk orang laki-laki yang banyak berzikir pada Allah dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza haditsun masyhur. Hadis ini adalah hadis yang masyhur. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah di dalam kitab sunan mereka. Nah, ini salah satu pentafsiran yang perlu dilihat. Al-Quran itu mujmal. Al-Quran itu sifatnya umum. Kemudian nanti ditafsirkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran cuma mengatakan orang yang zikir banyak, baik laki-laki perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah akan berikan untuk mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Lah sekarang kita ingin tahu, zikir banyak itu ukurannya seperti apa? Sahabat sudah nyebutkan dan Nabi pun juga mencontohkan. Ingin dimasukkan dalam ayat tadi, maka Nabi mengatakan kalau satu orang laki-laki bangun malam hari, ketika dia bangun tadi nggak bangun sendiri, istrinya pun dia bangunkan. Maka ketika sudah dia bangunkan, kemudian mereka sholat sunnah 2 rakaat, baik dengan cara sendiri ataupun berjamaah. Kok ini dikerjakan? Kutiba, maka mereka akan dicatat oleh Allah termasuk laki-laki perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah salat masuk zikir. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat lidzikri, untuk mengingat aku. Maka orang itu kalau salat maknanya enggak akan mungkin dia kerjakan salat kecuali pasti dia ingat Allah. Nunjukkan dia ingat Allah, itulah salat. Kalau orang itu nggak mau sholat, maka berarti dia nggak ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran itu beberapa tempat, as-sholatu tusamma dzikron, sholat itu memang diberi nama dengan nama zikir. Nah, ini diantara pentingnya kita mengetahui bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dari Al-Quran saja. Al-Quran itu mujmal, umum, harus dilihat
hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aneh kan di zaman sekarang, bukan sebenarnya zaman sekarang, ini hanya tipu-tipuan. Nggak ada itu kewajiban sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Maka diterangkan seperti apapun kepada orang-orang yang punya pemahaman seperti ini nggak bisa, karena mereka mintanya itu dengan akal-akalan. Banyak dari agama itu nggak bisa masuk akal. Maka ada agama itu yang diterangkan oleh Allah, oleh Nabi, yang dituntut itu iman. Kubur, percayalah dengan kubur. Lah sekarang kalau dia tanya, nggak masuk akal itu kubur. Dibangkitkan lagi nggak masuk akal, nggak masuk logika. Lah memang agama itu rata-rata yang dinamakan iman. Iman itu adalah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tasdiqul khobar wa takdzibun nadhar. Ini salah satu hal yang disampaikan oleh para ulama tentang pemahaman iman. Apa itu iman? Tasdiqul khobar, benarkan khobar. Khobar itu Quran hadis, benarkan, yakini. Wa takdzibun nadhar, dan bohongkan apa yang dilihat oleh mata kita. Itu iman. Maka coba kita perhatikan semua rukun iman itu seperti itu. Iman pada Allah, kalau nunggu nampak dulu Allah baru beriman, sampai mati pun dia tidak akan beriman pada Allah. Kenapa? Ya memang iman itu jangan percaya mata, percaya dengan khobar. Quran mengatakan apapun, paham tidak paham, ikuti. Oh berarti kita digiring jadi orang yang harus, enggak, itulah iman. Mau jadi orang Kristen sekalipun juga harus begitu. Setiap agama itu ada rukun iman mereka. Kemudian rukun iman yang lain sama. Iman pada malaikat, malaikat itu ada, Allah menciptakan malaikat yang selalu mengawasi kita. Ada malaikat Raqib Atid, ada malaikat namanya Mikail, ada Jibril dan lain sebagainya. Kemudian ada orang mengatakan, kalau tidak nampak saya tidak percaya, sampai mati pun tidak akan percaya dia. Kubur juga begitu. Iman kepada hari kiamat, mau bagaimana dia percaya kalau nengok kiamat dulu. Iman kepada akhirat, mau bagaimana dia percaya kalau sampai ke akhirat dulu. Maka iman itu semua, hadirin Bapak Ibu, iman itu urusannya yakin. Yakin itu berkaitan dengan kepercayaan. Percaya dalam agama itu hampir tuntutannya itu dengan hal-hal yang sampai akal manusia itu terkadang tidak nyambung. Maka perlu kita pelajari hal-hal yang seperti ini. Dalam Al-Quran itu mujmal. Kalau ditanya, kalau ada orang mengatakan cuma, jangankan mengenai sholat 5 waktu, angka 5 itu nggak jumpa memang. Tapi kalau isyarat ke arah itu banyak ayatnya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Beberapa ayat nanti menerangkan waktu-waktu sholat. Tapi di situ kan sifatnya semua mujmal, umum. Maka nanti akan diterangkan secara detail di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti seumpama, ini seumpama, adapun angka, Allah katakan ada sholat fardu 5 waktu. Nanti dia akan bertanya lagi, tidak ada kan keterangan harus berdiri, baca Fatihah, ruku, lepas ruku bangun, kemudian nanti ada sujud, zuhurnya 4 rakaat, angka 4 rakaatnya mana? Itu semua tidak akan jumpa dalam Quran. Yang ada tuh cuma wa aqimus sholah, tegakkan sholat, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Lah akhirnya lama-lama orang seperti ini kan tidak akan percaya dengan agama. Tapi wajar, dia pun juga ngakui kewajiban syariat Islam itu nggak ada. Lah akhirnya kan memang begitu. Allah hanya katakan tunaikan zakat. Lah sekarang yang wajib dizakati apa nggak diterangkan dalam Al-Quran. Berapa yang mau dikeluarkan tidak diterangkan dalam Al-Quran. Puasa Ramadan berapa lama, bagaimana caranya, berapa jam, berapa waktu, tidak ada diterangkan. Mana bahagian mubayyin? Tafsirnya di mana? Penjelasannya di mana? Itulah penjelasannya di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kok mengucapkannya cuma 1, terutama dari orang-orang yang kalau mereka mau masuk Islam, maka kok dari luar Islam masuk Islam, ingin diterima Islamnya, separuh dia baca, maka Islamnya belum diterima. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau cuma bersaksi Allah jadi Tuhan, tidak mau bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, tertolak imannya. Lah maknanya ini ada. Asyhadu an la ilaha illallah itu mengikuti apa yang Allah perintahkan, siap tunduk. Kalaupun kurang di tengah-tengah itu urusan nanti. Kesiapannya dulu yang diminta. Kurang itu urusan nanti. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maknanya siap nggak ngikuti Nabi? Kalau kurang itu urusan nanti. Kesiapannya yang diminta. Maka nanti akan kita lihat beberapa hal dalam agama itu luar biasa. Pembahasan di depan nanti akan ada contoh bahwa orang yang dalam keadaan junub haram hukumnya membaca Al-Quran walaupun kana ba'dha ayatin, walaupun hanya sebahagian ayat. Di dalam terjemahan, dalam syarahnya para ulama mengatakan walaupun hanya satu huruf. Tahu kita huruf A, B, C itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya itu alif, ba, ta. Lah sekarang kok bisa orang junub haram membaca satu huruf daripada Al-Quran dengan niat kiroah. Padahal kan satu huruf itu belum berbentuk kata yang bisa difahami. Belum bisa dikatakan kata-kata dan kalimat kalau huruf. Lah kok bisa dosa? Maka para ulama mengatakan karena dia sudah niat, ya dosa sudah dapat. Memulai, bukan niatnya. Sudah memulai. Memulai itu tentu dari huruf pertama. Baru saja mulai, sudah dapat dosanya. Maka agama seperti itu. Memulai saja, itu sudah ada resiko. Apakah itu yang dia mulai kebaikan ataupun keburukan. Nah ini termasuk tafsir yang diterangkan dari hadis Nabi SAW berkaitan dengan ayat Al-Quran yang umum. Siapa orang yang dihitung banyak berzikir pada Allah, baik dia adz-dzakirat, laki-laki yang banyak berzikir, atau wadz-dzakirin, laki-laki, adz-dzakirat, perempuan yang berzikir. Siapa yang bisa dimasukkan dalam ayat ini? Nabi nerangkan salah satunya tadi hadis kalau ada suami istri, dalam riwayat lain sebaliknya, entah perempuan yang bangunkan suaminya. Dalam yang kita dengarkan tadi, suami yang bangun duluan, kemudian membangunkan istrinya. Lah apakah ini orang yang seperti ini, dia hanya jaga sholat tahajud saja? Kan tidak mungkin. Orang tuh kalau jaga tahajud, insya Allah 5 waktu dia jaga. Maka sering kita dengarkan nasihat para ulama, siapa yang ingin menjaga hal-hal wajib, mulainya bukan dari yang wajib, tapi yang dari paling pangkal amal-amal yang paling ringan, yaitu dimulai dengan adab. Jaga adab, nanti sunnah terjaga. Jaga sunnah, maka nanti fardu terjaga. Siapa yang jaga fardu, imannya terjaga. Tapi kalau dimulai dari tidak mau jaga adab, sunnah lepas. Sunnah nggak dijaga, fardu mulai hilang. Fardu sudah nggak dijaga, iman hilang. Itu urutan. Maka tadi di sini kok dihitung orang yang tahajud, tidak disebut sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya. Lah kok bisa? Iya. Karena yang bisa mengerjakan sholat tahajud itu orang-orang yang jaga sholat 5 waktu. Susah kita dapat kalau dia cuma tahajud nggak sholat 5 waktu, itu susah itu. Itu entah permainan gaya apa, itu nggak tahu. Tapi kalau dia tahajud mesti. Siapa yang tahajud, insya Allah sholat subuhnya Allah mudahkan. Kalau orang sudah jaga sholat subuh, itu sholat yang paling berat. Sehingga sholat subuh itu sholat yang paling besar pahala. Mudah dia jaga subuh, mudah jaga sholat yang lain. Maka di sini diterangkan tentang keutamaan orang yang berzikir itu adalah orang yang bangun di malam hari, suami istri saling membangunkan, akan dihitung sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasu'ila, dan ditanya Asy-Syaikh Al-Imam Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah anil qadar alladzi yasiru bihi minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Satu orang ulama ditanya, yaitu Al-Imam Abu Amr Ibnu Salah rahimahullahu taala. Beliau ditanya tentang kadar, tentang ukuran yang menggolongkan agar termasuk golongan orang-orang yang banyak berzikir. Beliau ditanya, ukurannya apa itu minimalnya?
Faqala, maka beliau pun menjawab, idza wadhaba, apabila seseorang wadhaba. Wadhaba ini bisa diterjemahkan menjadi istiqomah, bukan kadang-kadang. Siapa yang selalu menjaga alal adhkar al-ma'thurah, menjaga zikir-zikir yang ma'thur. Apabila seseorang selalu melakukan berbagai zikir yang nyata dari Rasulullah. Ini terjemahan dari terjemahan yang kita pegang. Kalau dia selalu melakukan zikir yang nyata, itu bukan nyata ya, ma'thur, itu zikir yang memang datang dari Nabi, baik itu dari Quran ataupun hadis. Ada diterangkan jelas dalam Quran, dalam hadis, itu namanya ma'thur. Kok dia jaga? Kan banyak itu. Dia jaga zikir-zikir yang ma'thur diajarkan oleh Nabi, sobahan wa masaan, baik pagi dan sore, fil awqat, dalam semua waktu, wal ahwal, dan dalam semua keadaan, al mukhtalifah, yang berbeda-beda, lailaw wa nahara, siang dan malam, wa hiya mabniyatun fi kitabi amalil yaumi wal lailah, dan amalan-amalan Nabi yang menerangkan tentang istiqomah menjaga zikir ma'thur, pagi hari, sore hari, setiap waktu, keadaan, siang malam, itu semua diterangkan dalam kitab amalul yaumi wal lailah, amalan sehari semalam. Kana minadz-dzakirinallaha katsiran wa dzakirat, maka orang itu akan dihitung oleh Allah termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik dia kalangan laki-laki ataupun wanita. Lah itu ukurannya. Jadi maknanya zikir itu sebelumnya kita sudah ketahui bahwa zikir itu tidak terbatas hanya ucapan seperti yang kita tahu. Pegang tasbih, subhanallah, itu jelas zikirnya, itu tidak jelas, tidak perlu dipertanyakan. Tapi zikir bukan hanya terbatas dari ucapan kalimat-kalimat zikir yang kita ketahui. Apapun amal-amal yang dibuat mengikuti sunnah Rasulullah, doa-doa yang dia buat mengikuti sunnah Rasulullah, baik setiap keadaan diikutkan dengan apa yang dicontohkan Nabi, itu termasuk zikrullah. Dan dia pun bisa mendapatkan fadilah yang diterangkan, termasuk ayat tadi, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Faslun, fasal setelahnya, ajma'al ulama, para ulama telah sepakat ala jawadid dzikri bil qalbi wal lisan lil muhdits wal junub. Para ulama sepakat kebolehan berzikir dengan hati dan dengan lisan, lil muhdits, bagi orang yang berhadas, wal junubi, dan bagi orang yang junub, wal haid, bagi perempuan yang haid, wan nufasa, dan perempuan yang nifas. Wa dzalika fit tasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbir. Yang demikian itu dimaksudkan mereka boleh membaca baik tasbih ucapan subhanallah, baik ucapan tahlil, ucapan tahmid, takbir, dan sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta doa dan lain sebagainya. Di sini harus kita teliti mendengarkan apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan ulama sepakat bahwa orang yang berhadas, baik hadasnya hadas kecil ataupun hadas besar. Berhadas kecil itu apa? Hadas kecil yang mewajibkan wudu, itu hadas kecil. Hadas besar yang menuntut mandi, itu hadas besar. Siapapun orang, baik dia berhadas, hadas kecil ataupun hadas besar, baik orang itu junub, baik itu perempuan yang haid, baik itu perempuan yang nifas, ulama semua sepakat. Apa yang disepakati ulama? Mereka boleh untuk berzikir baik dengan qalbi, dengan hati mereka, ataupun dengan lisan mereka. Jadi zikir tetap boleh. Subhanallah, padahal dia sedang nggak ada wudu, boleh, bahkan tetap dianjurkan. Bahkan kalaupun dia sedang hadas besar, boleh juga. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad,
boleh enggak? Boleh. Bahkan tetap dianjurkan. Junub, apapun keadaan dia boleh. Baik zikirnya dengan hati ataupun dengan lisan. Kemudian beliau lanjutkan. Walakin qiraatul Qur'an haramun 'alal junubi wal haid wan nufasa sawa'un qara'a qalilan aw katsiran hatta ba'da ayah. Akan tetapi sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, zikir itu luas. Termasuk zikir itu kan baca Quran. Lah tadi yang disampaikan boleh zikir baik orang itu hadas kecil ataupun hadas besar. Yang boleh zikir secara umum. Tapi ada zikir yang khusus-khusus, diantaranya baca Quran. Untuk khusus pembacaan Al-Quran ada hukum tersendiri. Walakin qiraatul Quran, akan tetapi membaca Al-Quran haramun, adalah hukumnya haram, alal junubi wal haid wan nufasa, haram atas orang yang junub, orang yang haid, dan orang yang nifas. Junub itu kan hadas besar. Di sini ada pengecualian orang yang junub. Jadi hadas besar untuk baca Quran nggak boleh. Kalau hadas kecil boleh. Dan di sini juga harus diperhatikan, yang diharamkan itu adalah membaca. Nanti akan dibahas secara terperinci. Ada orang itu kan tidak membaca, cuma melihat. Nah, itu beda hukum. Haram hukumnya untuk membaca Al-Quran, baik bagi orang yang junub, orang yang haid, atau orang yang nifas. Kemudian ada beberapa kondisi secara khusus. Contoh, azan dan iqomah itu kan juga termasuk bahagian zikir. Maka untuk orang yang azan dan iqomah, ada anjuran dia dalam keadaan tidak hadas. Baik hadas kecil, apalagi hadas besar. Azan iqomah itu kan tidak termasuk sholat. Sholat disyaratkan wudu. Nah sekarang kalau azan disyaratkan wudu enggak? Ada beberapa hal yang saya tengok di beberapa tempat. Mungkin karena garim anak-anak muda, termasuk tempat saya sendiri. Itu selepas azan tuh selalu keluar masjid. Maka ini bukan buruk sangka kalau setiap ya. Kalau setiap itu kan udah jadi perilaku. Lah kita itu kawan kita hari-hari sholat tuh kita tahu. Maka mereka punya kebiasaan azan lepas itu baru wudu. Berarti kan ini bisa dipastikan kalau itu yang dia buat dan nampak seperti itu, ini azannya nggak wudu itu tadi. Sah nggak azan seperti itu? Sah. Tapi makruh. Makruh. Para ulama menyampaikan wa yakrahu, dan hukumnya makruh al-adzan wal iqamah, azan dan iqamah lil muhdits, bagi orang yang berhadas. Kenapa kok makruh? Karena dia sudah hampir masuk ke dalam waktu sholat. Terutama yang lebih makruh lagi, asyadda karohatan, lebih makruh itu dalam urusan iqamah. Kalau azan kan masih lebih panjang, itu pun sudah makruh. Selepas azan masih sempat wudu. Berbeda kalau dia pas azan wudu, ada wudu, habis itu kentut keluar angin, maka bagaimana? Ya ini lain hukum, azannya kan sudah pakai wudu. Tapi kalaupun tidak berwudu sah, hanya saja ini makruh. Kesunahan azannya dapat, sunnah cara azannya tidak. Itu kan bab tersendiri, pembahagian tersendiri. Untuk sholat disunahkan azan, maka sunnah azannya sudah dapat. Tapi kalau dia nggak wudu, itu namanya cara mengamalkan azannya yang kurang pas. Maka hal-hal yang seperti ini nampaknya ringan, tapi hampir banyak tempat bagi muadzinnya kurang memperhatikan. Terutama apalagi kalau hadasnya itu hadas yang hadas besar. Nah, tadi kan di dalam bab ini ada kaitan. Zikir boleh. Azan itu termasuk lafadznya lafadz zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lafadz zikir. Lah boleh enggak? Boleh, tapi ini karena berkaitan tadi dengan sholat. Kemudian lanjutannya Al-Imam An-Nawawi mengatakan khusus untuk membaca Al-Quran hukumnya haram. Sawa'un qara'a qalilan aw katsiran. Baik membaca Qur'annya itu banyak atau sedikit. Karena Qur'an itu sedikit ya tetap Qur'an,
banyak apalagi. Maka hukumnya sama, membaca sedikit, membaca banyak, baik untuk perempuan yang haid, yang nifas, ataupun untuk orang laki-laki secara umum mereka junub, maka hukumnya haram untuk membaca Al-Quran. Hatta ba'da ayah. Lah ini tadi yang kita sedikit sentuh. Walaupun sebahagian ayat. Sebahagian ayat saja ini sudah dilarang. Kok bisa tadi? Li'anna nutqahu biharfin biqasdil Qur'an syuru'un fil ma'siyah fattahrim lidzalik la likaunihi yusamma qari'an. Kenapa kok baru mulai satu huruf saja? Dia mau baca surat Al-Fatihah, baru baca bis, baru mulai baca bi. Belum lagi selesai satu kalimat bismillah, baru baca bi. Karena sudah niat baca Quran, maka baru baca bi saja itu sudah syuru' fil maksiyah, sudah mulai dalam maksiat, maka akhirnya dia sudah diharamkan untuk membaca Al-Quran. Apalagi sudah satu kalimat sempurna, apalagi satu ayat sempurna, apalagi satu surat, apalagi satu juz. Hukumnya sama, qalilan kana au katsiran, baik banyak ataupun sedikit. Wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'an 'alal qalbi min ghairi lafdhin. Tapi diperbolehkan bagi orang junub, haid, nifas tadi, ijra'ul Qur'an 'alal qalbi, menjalankan Al-Qur'an di hati mereka. Diperbolehkan membaca Al-Quran di dalam hati. Nah ini tentu biasanya banyak berkaitan dengan para hafiz Al-Quran. Jadi hafiz Al-Quran itu ada tuntutan mereka mengulang-ulang hafalan. Nah di sini bisa kita lihat, terutama Bapak Ibu bagi para wanita yang mereka itu hafiz Al-Quran. Kalau nggak hafiz Quran mungkin bab yang kita baca ini macam tidak perlu kan. Macam ya udahlah, kalau tidak boleh ya sudah, ngapain dibaca. Tapi bagi orang yang nanti hafiz Al-Quran akan ada nanti pertanyaan, permasalahan. Karena hafiz Al-Quran itu jangankan nggak baca Quran 1 bulan, seminggu aja hilang hafal. Jangankan seminggu, nggak ngaji dia, nggak baca Al-Quran 1 hari saja dia lewatkan, maka nanti hafalannya akan hilang. Kok hafalnya cuma 1 juz, ya itu agak ringan tanggung jawab. Tapi kalau hafalannya 30 juz, maka Imam An-Nawawi mengatakan minimal orang yang hafiz Al-Quran itu baca Quran 1 hari jangan kurang 3 juz. Jadi maknanya setiap 10 hari akan berjumpa dengan hafalan yang terakhir dia baca. 3 juz, 10 hari hatam. Maka minimal berjumpa dengan hafalan itu 10 hari sekali. Kok kurang daripada itu hafalannya hilang. Nah bagaimana kalau dia nggak baca Quran? Laki-laki tidak ada masalah, junubnya jarang, habis junub pun bisa langsung mandi. Lah kalau perempuan ada haid, ada nifas, maka bagaimana? Itu diantara solusi. Kenapa Al-Imam An-Nawawi menulis tadi? Wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'an 'alal qalbi min ghairi lafdhin. Boleh, tadi yang nggak boleh tuh membaca. Tapi kalau membaca maksudnya ijra'ul Quran. Ini terjemahan, di dalam terjemah ini kan dikatakan membaca dalam hati. Sedangkan bahasa Arabnya itu bukan qiraatul qalbi. Kalau istilah bahasa yang kita pakai ini membaca dalam hati dipindahkan ke dalam bahasa Arab itu namanya qiraatul qalbi. Itu tidak dikenal dalam bahasa Arab istilah membaca dalam hati. Yang ada mengalirkan Al-Quran dalam hati. Karena definisi membaca itu dalam bahasa Arab definisinya adalah yang harus terdengar oleh telinga sendiri, itu definisi qiraah di dalam bahasa Arab. Kalau nggak terdengar itu nggak dinilai. Maka kita kalau membaca yang fardu-fardu, rukun-rukun dalam sholat, contoh Al-Fatihah. Al-Fatihah hukumnya wajib dibaca. Kalau ada orang yang tidak membaca Fatihah dalam sholat, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah, kata Nabi. Lah, hitungan membaca atau tidak itu ada ukuran. Membaca itu di dalam bahasa Arab harus terdengar oleh telinga sendiri. Kalau dalam hati itu namanya membatin atau namanya ijra'ul Qur'an 'alal qalbi, itu enggak cukup. Lah tapi nanti berguna bagi orang-orang yang haid, yang nifas, terutama untuk wanita. Dia hafal Al-Quran,
nggak boleh nih baca Quran. Terus bagaimana solusinya? Maka caranya adalah alirkan Al-Quran, atau bahasa terjemahan kita, bacalah di dalam hati. Kalau dia baca dalam hati, bisa. Maka nanti hafalan-hafalan dia akan terulang. Wa kadzalika an-nadhar fil mushaf. Begitu juga yang haram tadi kan baca. An-nadhar fil mushaf, menengok mushaf itu tidak dilarang bagi orang junub, haid dan nifas. Kok ada Al-Quran terbuka di depan mata, dia nengok. Nengok kan akhirnya terbaca. Terbaca dalam hati, bukan terlafatkan. Kalau terlafatkan, dilarang. Maka di antara cara-cara, saya ada pondok pesantren khusus putri. Itu di antara santri-santri putri untuk menjaga hafalan Quran mereka, mereka menyimak hafalan kawan-kawannya yang tidak uzur, haid dan nifas. Nyimak. Jadi membaca itu Bapak Ibu dengan mendengar, dengar itu tidak kalah dengan membaca. Coba tengok anak kita. Anak-anak kita yang masih umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu nggak usah dipaksa menghafal. Jangan dipaksa. Tapi kita dengarkan Al-Quran, lama-kelamaan tuh hafal sendiri tanpa dia sadari. Lah begitulah fungsi, kelebihan mendengarkan. Simak dengan istimak. Sima'ul Quran, mendengarkan Quran itu entah dia nanti sungguh-sungguh tuh anak-anak ataupun tidak, tuh ada faedah. Maka begitu juga di antara solusi perempuan yang dia ini hafiz Quran, tadi baca Al-Quran dalam hati atau nengok mushaf. Dia nggak boleh megang, dia nggak boleh baca, nggak boleh kiroah ya, mengeluarkan lafaz. Tapi dia nengok kawannya membalikkan, itu bisa. Itu jadi solusi. Dan di antara hal yang terpenting, ini pengalaman saya secara pribadi. Dulu waktu kami menghafal Al-Quran dulu 30 juz, saya dihitung lulus dalam hafalan 30 itu harus melewati tes membaca Al-Quran 30 juz selama 1 hari. Bukan 1 hari 24 jam, 1 hari dari pagi sampai sore. Bagi hafiz Al-Quran itu 30 juz itu tembus dalam 13-14 jam. Maka dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih saya itu ujian. Sebelum pengetesan itu saya sakit, dan gak sebentar, 1 bulan. Sakit, masuk rumah sakit di Opname. Lah namanya sudah sampai di Opname, kok bisa baca Quran, sholat aja susah. Maka waktu itu saya bingung. Di pesantren saya tanya ke kawan yang membantu untuk nunggu saya sakit, saya sampaikan, ini saya mau pengetesan Al-Quran 2 bulan lagi. Lah ini nggak bisa baca Quran, jangankan baca Quran, ngangkat tangan aja, mindahkan tangan nggak mampu. Maka kawan ngasih tahu, nggak usah lah risau, itu nanti-nanti aja lah dipikirkan. Akhirnya saya 1 bulan sakit, nggak baca Al-Quran kurang lebih 2 bulan. Nggak baca. Tapi ketika sembuh, selesai sembuh, mulai membaca Quran, 1 huruf pun Al-Quran itu nggak ada dihilangkan oleh Allah. Di situ saya dapat pelajaran, ternyata ketika kita uzur, maknanya hal-hal yang berkaitan bukan dalam kemampuan kita, memang itu sudah aturan Allah yang nggak bisa kita hindari, maka berarti itu bukan karena keteledoran kita, hafalan tidak akan dihilangkan oleh Allah. Yang masalah itu kondisi sehat, tidak ada masalah, hari-hari bisa jalan, bisa makan, bisa ngobrol, nggak ngaji, itu hilang hafalan. Santri itu Bapak Ibu, 1 hari nggak ngaji, maka hafalan dia itu akan menjadi kacau balau. Maka di situ jadi pelajaran juga. Perempuan Allah jadikan memang sudah fitrahnya itu ada haid, ada nifas. Itu sudah Allah berikan pada mereka, bukan keinginan mereka sendiri. Inginnya orang itu kan semua, apalagi hafiz Quran, ngaji tiap hari, itu inginnya dia. Tapi karena ini memang sudah aturan Allah, maka jangan khawatir untuk hilang hafalan dalam kondisi itu tanggung jawab Allah untuk menjaganya. Ya, kalau sudah dijaga Allah, mana bisa hilang? Yang hilang itu kalau nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah memang yang menjadi masalah. Termasuk santri-santri putri itu saya kasih tahu, kok hafalan kalian nggak lancar, jangan salahkan gara-gara uzur, haid dan nifas. Memang sebelum haid itu nggak lancar, ya setelah haid juga nggak akan lancar. Apa kondisi sebelum dia haid? Ya itu juga kondisi setelah haid. Bukan gara-gara haid hafalan hilang, enggak. Itu mustahil, karena memang itu hal yang
ada aturan di dalam agama. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membuat ada detail masalah dalam hal ini. Qala ashabuna yajuzu lil junub wal haid ayyakula indal musibah. Berkata ulama-ulama kita dalam madhab Syafi'i, mereka mengatakan boleh bagi orang junub, wanita haid, ketika mereka mendapatkan musibah boleh membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga boleh ketika mereka menaiki kendaraan membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Dan boleh juga bagi wanita haid, nifas dan orang junub membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar idza lam yaqsuda bihil Qur'an, dengan syarat mereka tidak meniatkan membaca Al-Qur'an dengan doa-doa tadi. Lah ini perginya pada niat. Kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan ayat Al-Qur'an. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang dikatakan takwa dekat dengan Allah itu kalau dapat musibah, kata Allah, maka mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini kan ayat Al-Quran. Lah sekarang ada orang junub, haid, nifas, dia baca ini tapi niatnya zikir, ndak ada niat Al-Quran sama sekali. Boleh. Lah kok bisa boleh? Ya, itu kan bukan cuma fungsi Quran, zikir juga. Kalau dia niatkan zikir boleh, yang ndak boleh itu niat Quran. Nah berarti kan cuma dia yang tahu. Kemudian naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza sampai akhir. Ini ayat Quran juga. Lah tapi kalau dia tidak niatkan Quran, dia niatkan zikir, diperbolehkan. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir. Itu kan juga ayat Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir. Itu ayat Al-Quran. Kalau dia niatkan doa boleh, tapi kalau dia niatkan Quran enggak boleh. Maka kalau doa ya itu namanya doa, bukan lagi baca Quran. Kan kalau ada imam baca Rabbana atina fid dunya hasanah, hampir kalau sedang acara kematian kita tahu, oh kok sedang doa kok. Ada yang ngasih, oh sedang baca Quran dia. Enggak, itu doa. Walaupun itu juga ayat Al-Quran, tergantung niatnya. Walahuma ayyakula bismillah walhamdulillah idza lam yaqsudal Quran. Dan bagi orang haid, junub, orang yang nifas, boleh juga baca bismillah, alhamdulillah, subhanallah, boleh. Kalau tidak diniatkan Al-Quran. Kenapa? Bismillah itu kan ada juga dalam Quran. Alhamdulillah ada juga dalam Quran. Lah kalau dia niatkan baca bismillah itu niat baca Quran, itu yang tidak boleh. Tapi kalau bismillah, mau pergi ke kantor, ngelangkahkan kaki, mulai bismillah, boleh enggak? Boleh aja. Itu doa namanya. Dapat rezeki, dia ucapkan alhamdulillah sedang haid, boleh kalau niatnya zikir. Yang tidak boleh kalau diniatkan untuk Al-Quran. Lah ini bedanya orang berilmu dengan ndak tuh di situ. Ilmu tuh ketika tahu dia jalankan dengan sesuai dengan ilmunya. Sawaun qasadat dzikra aw lam yakun lahu maqasad wala ya'thiman illa idza qasadal Qur'an wa yajuzu lahum qira'atu man nusikhat tilawatuhu kasyaikh wasyaikha idza zanaya farjumuhuma. Ini ada pembahasan khusus tersendiri. Ini kita bisa bahas di pembahasan setelahnya. Mungkin sampai di sini kita kaji, kita buka diskusi tanya jawab. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya dari pembahasan-pembahasan yang kita bacakan tadi, dipersilahkan. Pembahasan setelahnya ini ada sedikit pembahasan khusus. Di dalam Al-Quran itu nanti ada yang aslinya ayat Al-Quran. Ini dalam pembahasan usul fikih ada istilah nanti nasakh mansukh. Ada ayat yang sudah dihapus oleh Allah. Nah, dalam pembahasan ayat-ayat yang dihapus itu nanti ada pembahagian. Ayatnya dihapus, hukum tetap berjalan. Itu ada.
Ayatnya udah nggak jumpa lagi. Tapi dulu pernah diturunkan jadi ayat Al-Quran di zaman Nabi. Ketika Nabi hidup, syariat itu kan ada kemungkinan bertambah dan berkurang. Nah, termasuk ayat Al-Quran, waktu itu diturunkan, ini wahyu Allah itu Quran. Tapi kemudian selepas itu dihapus. Nah, di antara yang dihapus itu nanti ada yang betul-betul dihapus tulisan dan dihapus juga hukumnya. Tapi nanti ada yang dihapus tulisan, hukumnya berlaku. Atau sebaliknya, ayat Qur'annya masih ada, tapi hukumnya dihapus. Ayatnya kita baca hari-hari sampai sekarang, hukumnya sudah nggak dipakai. Kenapa? Mansukh, itu sudah dihapus hukumnya. Nah, itu semua tentu pembahasan yang ada tidak cukup dalam 2 dan 3 menit. Maka ini kita lanjutkan insya Allah di pembahasan setelahnya. Ada yang tidak bertanya? Ya, silahkan Pak. Contohnya mungkin yang mau Bapak tanyakan, yang Bapak tahu mungkin ada. Contohnya dulu mungkin yang di Jakarta itu beberapa tahun yang lewat itu di Kendari itu sering mengundang itu mungkin Ustaz atau apa dari Ustaz itu diadakan ramai-ramai itu. Ya. Jadi kalau untuk urusan dzikir, mungkin pertanyaan spesifiknya tentang tarekat itu ada pembahasan tersendiri. Kalau yang ditanya seperti tadi, zikir bersama-sama, berkumpul di satu tempat, kalau hadis secara umum menerangkan tentang hal itu banyak. Jadi zikir, majlis zikir. Itu kemarin bahkan 2 hari yang lalu ya, itu pembahasan kita. Bukan pembahasan kita ya, pembahasan kitab. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Ini hadis yang kita baca karena saya mengisi kosong Dr. Mawardi belum lagi lama, 1 hari 2 hari yang lalu. Ini di antara hadis Nabi mengatakan majtama'a qaumun, tidaklah kumpul satu kaum. Satu kaum itu berapa orang gitu. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Suyuti beliau mengatakan inilah di antara dalil zikir berjamaah, zikir membentuk majlis zikrullah. Karena kalau berkumpul satu kaum, tidaklah berkumpul satu kaum berzikir pada Allah. Lah ini yang membuat para ulama mengatakan ini dalil lah, bolehlah, namanya juga hadisnya sahih, berkumpul zikir sama-sama. Lah kemudian ada pertanyaan, Nabi pernah nggak buat seperti itu? Ya Nabi memberikan kelonggaran dalam cara. Lah sekarang kalaupun kawan-kawan Wahabi itu kan paham bahwa ketika zikir berjamaah dibuat, terutama contoh selepas sholat, imam baca subhanallah, 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 makmum ikut. Ini kan juga termasuk dalam pertanyaan tadi. Bukan hanya zikir, majelis zikir sama-sama. Kan zikir sama-sama juga dipermasalahkan nanti. Maka sepakat ulama, bahkan ustadz-ustadz yang mereka mengatakan dari kalangan salaf, itu sepakat mengatakan kalau untuk mengajari, bahasa Arabnya namanya lit-ta'lim, boleh. Sepakat ulama dalam hal ini. Kalau zikir sama-sama tujuannya lit-ta'lim, boleh. Dan memang semua ulama, mereka itu membuat zikir sama-sama tujuannya lit-ta'lim. Ini yang perlu kita tahu. Termasuk tarekat dan yang mengajarkan zikir-zikir tadi. Kok zikir sama-sama? Iya kan namanya ada gurunya. Lah terus yang di belakang tuh namanya apa? Murid. Kalau berkumpul murid dengan guru, apa namanya? Belajar. Lah katanya tadi untuk belajar boleh, lah sekarang orang belajar nggak boleh. Ini kan namanya bolak-balik. Tadi katanya sepakat boleh. Dan hampir ulama sepakat mengatakan untuk hal lit-ta'lim ya. Lit-ta'lim, untuk belajar zikir berjamaah itu boleh. Lah umurnya sudah 60, lah belajar kan tidak ada batas waktu.
Anak kecil penting, yang tua juga nggak kalah penting. Bahkan sekarang ini lucu Bapak Ibu. Tengok orang-orang Islam sekarang, banyak anaknya itu lebih pandai baca Quran dibanding bapaknya. Kata siapa anak itu ilmunya lebih sedikit dibanding bapak? Banyak yang anak-anak itu lebih pakar, baik dari segi zikir, baik dari segi hafalan Quran. Bahkan berapa banyak orang tua sekarang tuh salut. Nengok anaknya masuk mobil, naik mobil, bisa zikir masuk kendaraan. Ketika nanti berjalan masuk pasar, anaknya doa, bapaknya tidak tahu. Lah terus bapak merasa bisa, yaitu kembali ke dia. Tapi lit ta'lim, untuk pengajaran itu nggak ada batasan waktu. Maka kalau memang itu niatnya, berzikir bersama, terutama dengan tujuan tadi lit ta'lim, ya tentu para ulama sepakat dalam hal ini diperbolehkan. Lah hadis-hadis secara umum itu diantara tadi di awal yang saya baca, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum. Dan ada beberapa hadis lagi yang telah kita baca di 2 hari yang lalu, itu semua menerangkan tentang keutamaan zikir dalam bentuk majlis. Majlis itu berkumpul dalam banyak orang. Tidak akan dikatakan kaum kalau tidak ramai. Lah ini yang menyampaikan Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Beliau sampai mengarang kitab khusus menerangkan tentang bab keutamaan zikir berjamaah. Dan ini memang yang menjadi perbedaan yang tajam termasuk di antara kawan-kawan salafi dengan kawan-kawan yang banyak berzikir berjamaah. Tapi ini namanya ijtihad ya. Kalau kita mungkin tidak sesuai dengan hal itu, kawan-kawan kita yang berzikir semua dilandaskan dengan hadis yang sahih. Kan katanya dalil itu kan Quran hadis. Ketika ada dalil Quran hadis yang kita dengarkan beberapa waktu yang lalu, termasuk salah satunya saya baca tadi, itu semua menerangkan tentang zikir yang berbentuk majelis atau zikir yang diterangkan dalam bentuk berkumpulnya orang banyak. Nah, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan zikir berjamaah selepas sholat, itu dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, kami mengetahui inqidha'us shalah, selesainya sholat. Kata Ibnu Abbas, kami tahu sholat itu selesai adalah dengan bitakbir, dengan kami dengar zikir takbir itu terdengar dari luar masjid. Dalam riwayat lain bahwa kata Ibnu Abbas, kana raf'us sauti, mengeraskan suara. Zikir dengan mengeraskan suara, kana fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Zikir mengeraskan suara selepas sholat itu sudah dibuat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah jadi ini para ulama memang mengatakan zikir itu bisa berjamaah. Lah mana ucapan jemaahnya di situ? Ucapan jemaah tidak ada, tapi indikator jemaahnya jelas. Kan tidak mungkin Bapak Ibu kalau di satu masjid, anggap sajalah, kan tidak mungkin Masjid Nabawi itu yang sholat cuma 20 orang, macam kita nih 20 ini. Zaman Nabi itu orang munafik saja berjamaah. Bagaimana kira-kira orang beriman? Yang munafik itu berjamaah mereka. Lah, nggak akan mungkin kita mendengarkan ucapan takbir, entah itu takbir atau tahlil atau tahmid, tidak akan mungkin kita jelas kecuali mereka membuat satu suara yang sama. Syekh bin Baz beliau mengatakan, saya punya majmu' fatwa bin Baz. Di situ beliau ditanya, apa hukumnya zikir berjamaah selepas sholat? Maka kata bin Baz, hukum zikir keras, zikir dengan mengeraskan suara, itu hukumnya sunnah karena jelas dalam Sahih Al-Bukhari. Tapi beliau lanjutkan, hanya saja kalau zikirnya sama-sama itu yang tidak boleh. Ini kata kawan-kawan dari Salafi memang seperti itu. Fatwa daripada ulama Salafi termasuk bin Baz yang tidak boleh sama-sama. Mengeraskannya boleh. Tapi saya sendiri masih tidak tahu. Membagi hal itu dalam hadis kan tidak ada. Itu kan pemahaman kesimpulan. Lah kalau seumpama satu orang subhanallah, sampingnya alhamdulillah, di sampingnya lagi la ilaha illallah, sampingnya lagi la haula wala quwata illa billah, sampingnya lagi keras juga baca ayat kursi. Kira-kira itu terdengar nanti keluar. Apa yang terdengar? Itu akan terdengar nanti seperti bunyi tawon. Tidak jelas. Kenapa saya tahu begitu? Saya punya pesantren tahfiz Quran. Halakah kita buat, tidak usah banyak, 30 anak,
semua baca Quran, maka nggak akan ada yang terdengar kecuali bunyi tawon itu satu kamar itu. Lah kalau mereka membentuk satu suara, baru tahu ini takbir, ini tahlil, ini tahmid. Nah, apalagi tadi yang disepakati ada. Apabila diniatkan lit ta'lim untuk mengajarkan, maka tentu diperbolehkan. Nah, ini sebenarnya bukan jawaban ini bukan satu hanya dalam majelis zikir ya, tapi merembet tadi dalam zikir berjamaah yang berbentuk majelis selesai sholat bahkan dengan satu suara yang sama. Tapi ini ikhtilaf ya antara ulama-ulama salafi dengan ulama-ulama lainnya. Nah, ini mau ikut mana ya terserah, tapi itu pembahagian yang terjadi di zaman sekarang. Hadis secara umum menerangkan majelis zikrullah itu sudah kita dengar di 2 hari yang lalu. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada yang tidak bertanya lagi? Silakan Pak. Ya tadi, Al-Quran itu kalau diniatkan, macam yang Bapak tanya, di antara amal-amal yang dianjurkan sebelum tidur baca ayat kursi, di antaranya nanti dianjurkan baca surat Al-Ikhlas 3 kul huwallahu ahad, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Maka di sini tergantung niat. Kalau dia niatkan itu zikir sebelum tidur, tidak ada masalah. Jadi ada ayat Quran itu yang jadi bacaan zikir. Ada yang ayat Al-Quran itu kalau dia niatkan murni Al-Quran, itu tadi yang dilarang. Dan ini terjadi ikhtilaf Pak ya. Di antara para ulama nanti di dalam kitab yang saya baca, Al-Futuhatur Rabbaniyah, sarah daripada Al-Adhkar An-Nawawiyah, beliau menukil di sini ada sebagian ulama yaitu madhab daripada Maliki, dinukil daripada madhab Imam Malik, mereka memperbolehkan wanita haid itu untuk membaca Al-Quran. Ada memang. Jadi ini bukan satu yang disepakati semua, enggak. Tapi tentu sering para ulama mengatakan fatwa itu kan banyak yang berbeda. Jadi kalau kita ini pentingnya mengikuti satu fatwa ketika kita belum sampai derajat fatwa. Macam kita ini pasien, belum sampai jadi dokter, kan tidak bisa kita asal-asalan. Kalau kita masih derajatnya pasien, datanglah ke dokter. Lah kalau memang sudah sama tingkatan dengan dokter, buatlah obat sendiri. Nah sekarang begitu juga dalam agama ini, kalau kita belum sampai derajat mujtahid, belum sampai mufti, mau tidak mau kan ngikut. Di antara bukti kita ngikut duduk dalam kajian ustadz, itu bukti kita ngikut. Ada fatwa yang berbeda, maknanya ada dokter yang berbeda. Satu dokter mungkin mengatakan minum obatnya ini ya, dokter yang lain mengatakan enggak. Lah mau tidak mau bagi kita yang tidak paham kan ngikut. Penyakitnya sama itu kadang, sama-sama demam, obatnya beda. Lah begitu juga dalam fatwa, Imam Syafi'i dan mayoritas mengatakan haram. Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Lah ini bagaimana? Jangan kita milih suka-suka kita. Pentingnya mengikuti madhab. Ini pentingnya ikut madhab itu dalam segi dunia saja jelas. Orang pasien mesti ikut dokter, itu kan hal wajar, itu tidak perlu ditanya dalil, kadang hal wajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah Allah, tanya kepada yang tahu. Yang tahu itu ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Maka ada ulama yang mengatakan tidak haram, di antaranya madhab Maliki yang dinukil dalam kitab ini. Nah cuma kan kita nggak boleh campur aduk, saya dalam hal ini ikut Maliki aja lah, nanti yang lain. Akhirnya nanti bisa-bisa lama-lama amal agama bukan karena perintah Allah, bukan ikut Rasulullah, tapi ikut nafsu. Sudah sering kita contohkan, ada orang nanti kalau dia ini campur aduk mengikut fatwa, nanti bisa-bisa di akhirat kalau ditanyakan cara ibadah dia kepada para ulama, bisa-bisa nanti seluruh ulama nolak, mengatakan amal dia nggak sah. Contoh tadi di rumah misalkan dia sentuhan dengan istri, sudah wudhu, sampai di tengah jalan dijilat sama anjing, tahu-tahu sampai masjid langsung sholat, ditegur sama kawan, tadi kan kamu sentuhan istri, itu kan batal. Maka dia jawab, oh itu tidak sahih itu.
Yang benar itu tidak batal wudunya. Dan itu juga yang difatwakan oleh Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan batal Imam Syafi'i itu lemah, kata dia. Ya kawan yang nanya pun sama tidak paham, oh iya ya, betul juga. Tapi bingung, tadi di jalan kamu dijilat anjing. Oh, kalau dalam hal ini saya ikut Imam Malik. Kata Imam Malik, dijilat anjing itu nggak najis. Najis, kata Imam Malik, anjing itu nggak najis. Nah, ini bab ini saya ikut Imam Malik. Kawan ini pun bingung. Oh iya juga ya. Tapi kan orang yang seperti ini coba hadapkan 4 imam tadi di depan dia. Tanyakan hukum sholat dia pada 4 imam tadi. Orang itu dikatakan imam, tapi terkadang kan zaman sekarang ngapain ikut imam? Ikut Rasulullah. Nah, orang itu dipanggil imam ya gara-gara ikut Rasulullah. Imam Syafi'i kenapa dikatakan imam? Imam itu punya definisi, bukan imam masjid ya. Imam itu dikatakan imam karena sudah layak menggali Quran, hadis, pemahaman yang benar, istidlal yang benar, jadi imam dia. Kalau dia bertentangan dengan Quran hadis, bukan imam namanya, Pak Syafi'i namanya itu. Pak Malik dengan Pak Abu Hanifah. Imam Syafi'i, imam-imam dikatakan imam karena mereka ikut sunnah, ikut Al-Quran. Orang seperti ini kalau dihadapkan dengan 4 imam, coba tanya ke Imam Syafi'i, sah nggak sholatnya? Ya kata Imam Syafi'i, nggak sah lah. Dalil yang soheh, Quran yang soheh nerangkan sentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram batal. Ditanya ke Imam Abu Hanifah, oh iya untuk sentuhan menurut saya nggak batal, tapi anjing najis menurut saya. Ditanya ke Imam Ahmad sama, tanya ke Imam Malik sama juga, ini nggak sah. Menurut saya anjing tidak najis, tapi sentuhan itu batal. Lah akhirnya bagaimana hasilnya? 4 madhab mengatakan nggak sah semua. Dia sendiri punya madhab, namanya madhab tidak ikut madhab. Kan itu jadinya. Jadi kalau nggak mau bermadhab, ujung-ujungnya punya madhab tidak bermadhab. Dan ini penting. Ada hal-hal yang Nabi tidak menerangkan detail, Bapak Ibu. Contoh, saya pernah dalam satu majelis menerangkan tentang hukum sunnahnya motong kuku. Agama itu saking diaturnya, urusan potong kuku pun ada dalam agama. Nabi hanya menjelaskan hadis secara umum bahwa Nabi itu, kata sahabat, suka mendahulukan yang kanan daripada yang kiri setiap urusan yang baik. Hadisnya cuma begitu, kanan dulu kiri. Walaupun nanti kalau dia mulai dari kiri ya nggak dosa, tapi nggak dapat sunnah. Akhirnya aturan memotong kuku yang diterangkan ulama ya sudah, kanan dulu baru kiri. Tapi ternyata Imam Nawawi dan begitu juga Imam Ghazali menerangkan dengan detail. Karena Nabi tidak menerangkan, maka ada namanya pemahaman ulama. Apa yang dipahami oleh Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, mulailah dari telunjuk kanan, kemudian jari tengah yang kanan, kemudian jari manis, kemudian kelingking. Kata Imam Nawawi, baru kemudian jempol kanan, baru kemudian jari kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, diakhiri dengan jempol kiri. Kalau Imam Al-Ghazali membedakan, langkahi dulu jempol kanan tadi, kemudian beralih dengan urutan yang sama, jempol kanan itu menjadi yang dipotong terakhir, bukan jempol ya, kuku dipotong terakhir kali. Lah ini ada fatwa, tahu-tahu dalam sesi tanya jawab saya ditanya, Ustadz, mana dalilnya yang Ustadz sebutkan? Lah tadi kan saya udah ngasih tahu itu bukan dalil Quran, dalil hadis, itu fatwa Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Orang yang mensyarah kitab Sahih Muslim, maknanya paling paham dengan Sahih Muslim itu Imam Nawawi. Lah akhirnya saya kasih tahu, ini bukan wajib, sunnah pun juga bukan. Tadi di awal saya katakan anjuran. Lah sekarang kalau Bapak mau motong kuku, ndak ikut Imam Nawawi, kira-kira mulainya dari mana? Ya terserahlah Ustaz, yang penting mulai. Kalau Nabi nggak mengatakan memulai dari mana, ya terserah kita. Ya tapi kan pasti mulai kan. Mungkin dia mulainya dari kelingking. Setelah Bapak mulai kelingking, saya tanya, mana dalilnya kelingking? Ya ujung-ujungnya tadi, nggak mau bermadhab, buat madhab baru. Namanya madhab tidak bermadhab. Lah lebih baiklah kita mengikuti ulama yang pakar dibandingkan kita yang nggak pakar. Itu pentingnya bermadhab di situ. Jadi ada hal-hal yang tidak detail diterangkan oleh Nabi, maka kalau ada ulama yang menerangkan, ulama pasti nggak akan mengatakan ini wajib ya, orang namanya Nabi nggak membatasi.
Sama dengan memotong kuku tadi, Nabi kan tidak mewajibkan. Ulama seperti Imam Nawawi bukan mengatakan wajib, beliau mengatakan anjuran. Nah, kalau kita ikuti, maknanya kita mengikuti orang yang pakar dalam agama ya, dibanding dengan kita. Mungkin hafal Quran juga tidak, hafal hadis juga tidak. Ya tentu mereka kalau sudah mengeluarkan satu fatwa, paling tidak al-aqrab ila sunnah, mendekati kepada sunnah. Ya, tadi karena mereka hari-harinya itu sibuk dengan hadis, sibuk dengan Quran, sibuk dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin hadirin Bapak Ibu yang mulia pada pagi hari ini yang bisa kita bahas. Ada mungkin pertanyaan? Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kitab Al-Quran kita bandingkan membaca dengan lewat HP. Bagaimana Pak Ustaz? Tentang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fenomena zaman sekarang ya, zaman Nabi kan nggak ada. Jadi kalau baca Quran lewat HP itu hukumnya boleh. Memang bid'ah, tapi kalau ditanya secara hukum ya, boleh nggak baca Quran lewat HP? Jawabannya boleh. Tapi mana yang lebih baik, baca Quran lewat mushaf, Quran yang pakai mushaf itu atau dengan HP? Jawabannya tentu yang lebih baik yang pakai mushaf. Karena HP itu bukan alat khusus untuk membaca Al-Quran. Apalagi kita tahu zaman sekarang. Yang dibuka Quran, tidak tahunya pas sedang baca Quran ada lewat iklan. Lumayan iklannya biasa. Iklannya perempuan tidak pakai baju. Itu kenyataan. Lah terus bagaimana? Halal haram bercampur apa jadinya? Pas dalam kondisi itu ya jawab sendiri bisa. Maka paling tidak kata para ulama, berkahnya itu bisa jadi hilang. Kalau pahala, insya Allah selagi aman dapat pahala. Paling tidak itu berkahnya jadi hilang. Saya sendiri ngerasakan Bapak Ibu, kalau sudah mengulang hafalan lewat HP, itu kayak macam lain rasanya. Lainnya itu 360 derajat berbeda. Tapi kalau dalam kondisi darurat, Quran sudah tidak ada, kita naik mobil, ingin baca Quran, Quran tidak ada, yang ada ya jadi mahal lah. HP yang ada, ya udahlah HP lah dipakai. Maka saya di mana-mana kalau sudah ngajar itu lebih suka membawa kitab asli daripada laptop. Ini bukan nyalahkan laptop ya, ini kan namanya kesukaan pribadi. Kalau yang pakai laptop silahkan. Tapi saya secara pribadi kalau ngajarkan Sahih Bukhari ya pakai kitab Fathul Bari yang asli saya bawa. Ngajarkan kitab apapun ya pakai kitab asli. Di Baitul Mu'tamar Rumbai itu sampai tempat laptop dikasih, ya sudah tempat laptop saya letakkan kitab. Nah, kan bisa juga. Ini tempat laptop Ustaz, ya enggak apa-apa lah. Kitab kan ini yang pas, enak menurut saya kan, mana yang mudah. Jadi kalau Al-Qur'an ditanya dibaca lewat HP boleh. Kalau secara hukum tadi boleh enggak? Boleh aja. Tapi tadi resiko-resikonya banyak di dalam. Sehingga nanti pertimbangannya lebih baik tentu jauh menggunakan mushaf daripada menggunakan HP. Gunakan bisa, tapi gunakanlah dalam kondisi-kondisi yang memang ketika mushaf yang betul-betul berbentuk Al-Quran buku itu enggak dijumpai, maka gunakan HP. Itu karena faktor darurat. Semoga bisa memberikan jawaban. Demikian mungkin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga berfaedah dan kita niat amalkan sampaikan pada saudara-saudara kita lainnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.